Ai saur salire Pak Dedi kumaha si bapak aing. Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama jangan ngomong agama. Kiai jangan ngomong politik. Kaing berarti lamun kitu. Gelut jeung aing masuk. Saya mendukung pemerintahan sah. Pausan mendukung pemerintahan sah. NU mendukung pemerintahan sah. Tapi catat kepada semua pejabat, gak bisa kau bekerja tanpa beserta dengan ulama. Saya selalu sampaikan, bapak namanya anaknya ulama, ya ulama. Bapaknya ulama, anaknya monyet, ya monyet. Berbicara Aceng mestinya tahu diri. Aceng itu bukan anaknya Kiai punten, bisa ayah orang luar nucan apal. Oh Ari Aceng teh ajengan putra Kiai. Lain cerita dengan Gus. Kalau Jawa Timur Gus itu lungsuran Kiai, putra Kiai Gus. Kalau di Garut khususnya Jawa Barat lain anak Kiai Aceng. Jadi ayeuna mah seueur Aceng imitasi. Aceng palsu, Aceng KW gitu. Kalau berbicara Aceng itu ya punten, hapunten, itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadayana hadir dikawi reng-rengan pengurus yayasan oge madrasah aliyah, kepala sekolah, utamina manajer, jurusan keagamaan beserta reng-renganana para guru, sepuh siswa-siswi oge sadayana siswa-siswi. Tidak lupa penggemar, pemerhati baik langsung maupun lewat media dimanapun berada. Mohon maaf waktu ada munaqasyah di SMP saya ditelepon oleh orang yang ada di Kuala Lumpur. Ini betul katanya Fauzan yang di Garut Sukaresmi, betul. Bapak dari mana? Saya dari Lampung Pak. Aslinya saya Jawa Timur tapi tinggal di Lampung. Lalu gimana? Kalau itu betul, anak saya katanya mau dipondokkan di sana. Itu barangkali manfaatnya media. Jadi Kuala Lumpur saja tahu yang walaupun aslinya adalah orang Indonesia. Udah lama di sana. Boleh apa tidak? Saya bilang sangat boleh. Wilujeng. Jadi pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, juga tidak lupa sesepuh pondok pesantren Fauzan yang sekaligus di yayasan ini adalah sebagai jajaran pembina.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan, kalau di kelas khusus aliyah ini adalah merupakan kegiatan perdana. Perdana itu adalah permulaan awal. Jangan kaget, baik yang diuji maupun yang menguji, bahkan orang tua yang hadir, ya lumayan agak, kalau dibilang shock itu kan bukan ditinggal mati kan, ketar-ketir lah nasibnya seperti apa. Memang ini adalah diciptakan, dibikin seperti ini. Artinya apa? Karena kita menyelenggarakan pendidikan itu bukan hanya sebatas menyelenggarakan, tapi kita punya target. Pekerjaan itu harus punya target, tetapi harus terukur. Jangan hanya target tapi tidak terukur. Dari usaha hasilnya ingin beli pesawat, tapi jualannya cimol yang hanya offline di satu tempat, tidak main online. Hari ini kan dunia online, jualan cimol ke online bisa 1,5 miliar per bulan. Kira-kira hebat apa enggak? Hebat dong, cabangnya 150 titik. Kalau hanya di sekolah kita jualan cimol lalu beli pesawat, nah itu punya target enggak terukur. Jadi kalau hanya jualan cimol di sini, targetnya bukan beli pesawat tapi kakapalan. Kami ini, lembaga yang diselenggarakan ini adalah mencetak sosok santri, siswa yang ketika menjalani kehidupan di dunia nyata ini sebagai pejuang yang handal karena didasari dengan ilmu. Enggak bisa menjadi sosok yang diberi kepercayaan sebagai pejuang yang handal jika tidak dasari dengan ilmu. Kita ingin mencetak siswa-siswi ini adalah, kalau diibaratkan di dalam kalimat itu seperti koma zaidun atau zaidun qaimun. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ada kalimat, ada kalam, ada kalim, ada kaul. Koma zaidun itu bukan kalim, sudah ada fa'il, mubtada sudah pakai khobar, fi'il syarat sudah memiliki jawab syarat. Itu artinya ketika kita mencetak santri atau siswa-siswi sebagai kader yang siap, maka berhadapan dengan tantangan zaman, berhadapan dengan situasi zaman, baik dunia nyata, dunia maya, urusan digital, urusan apa saja siap. Karena kebutuhan bekal untuk melangkah kepada kader yang dipercaya untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan bangsa dan negara, itu tidak ada tawaran lain, kunci utama adalah ilmu. Makanya Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Intinya, apakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu adalah sama? Sudah barang tentu adalah tidak sama. Ini adalah sebagai bahan modal berpikir atau jadi satu perhitungan bagi siapa adalah untuk ulul albab. Siapa dia?
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab itu orang yang mampu mensinkronisasikan antara fikir dengan zikir. Fikir, kita diberi kehebatan oleh Allah sebagai makhluk termulia karena akal. Dengan catatan akal itu pun adalah difungsikan dan digunakan. Apa fungsi akal? Satu, tazawudin lima'adin. Orang mau berjuang mencari bekal untuk pulang. Kamana can ari balik ke akhirat. Kaimah naon ngaranna mantau kita melin balik. Apa bekal ketika kita menuju akhirat? Adalah amal soleh. Akhirat itu keberadaannya gelap. Kalau menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang jelas sebelum akhirat pun adalah kuburan itu adalah gelap. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan adz-dzulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu 5, yang menerangi kegelapan pun itu 5. Pertama, hubbud dunya zulmatun wassiraju laha at-taqwa. Jatuh cinta terhadap dunia itu gelap, yang menerangi kegelapan itu adalah takwa. Wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah. Kuburan itu gelap, yang menerangi kegelapan itu adalah la ilaha illallah. Wal akhiratu zulmatun wassiraju laha al-amalus salih. Akhirat itu adalah gelap, yang menerangi kegelapan itu adalah amal soleh. Wassiratu zulmatun wassiraju lahu al-yaqin. Kemudian kita berhadapan dengan jembatan Shiratal Mustaqim pun itu adalah gelap, yang menerangi itu adalah yakin. Yakin itu apa? Ya, kita semua adalah tidak tawar menawar terhadap apa yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menjadikan manusia yang betul-betul kembali kepada fitrahnya manusia, makhluk yang termulia, tidak ada tawaran lain, kita harus mencari bekal untuk kembali. Jadi lamun aya jelema teu daek neangan bekal keur bawaeun balik, eta teh jelema tapi baik martabat maupun hakikatna teu beda jeung sato, bahkan leuwihna tibatan sato. Sebab naon? Fungsi akal yang mestinya dijalankan tidak. Yang kedua adalah wa mu'natin lima ashin, cari bekal untuk hidup. Kita enggak boleh munafik. Ngomong akhirat pasti adalah dunia dijalani. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanaman, tempat bertanam untuk akhirat. Akhirat itu nanti panen. Gak bisa panen kalau bertanam. Tanamannya tidak akan baik manakala tidak dipelihara, ya kan? Melak cebjul hasilnya saya mual. Kira-kira nggak bisa panen nggak kalau tidak bertanam? Nggak. Melak terong panena terong, melak bonteng panena bonteng. Ngurus budak asal-asalan jadinya asal-asalan. Banyak yang datang ke saya mengeluh, bahkan minta doa yang mujarab biar anak saya cepat mati. Betul itu, asli itu. Masa ya saya harus bersumpah kan? Bagaimana Pak Kiai? Biar anak saya cepat mati. Saya udah jengkel. Dibunuh saya berhadapan dengan hukum, dikalautkeun, tetega keur ngap-ngapana. Dalamun aya macana ngabom modar WKB gitu. Kenapa? Ya, semua orang tua pasti harapan anaknya adalah jadi waladun sabiqun atau waladun lahikun. Tidak mau pasti punya anak yang disebut dengan waladun mahikun. Apa itu? Orang yang merusak tatanan orang tua. Na'udzubillahi min dzalik, termasuk saya, ponakan, kakak. Ini yang di depan ini kalau orang bilang bangsa-bangsa, saya lanjutkan, saya ke bawah namanya bangsa monyet. Itu aja lah. Maksud saya biar apa? Ya, orang biar tidak meninggi-ninggikan atau merasa membangga-banggakan dengan turunan. Oh, saya mah tuh, bapak saya mah, aki saya mah, buyut saya mah. Ya, betul, aki saya mah, aki orang. Ini saya ini benar. Tapi apakah
kakeknya hebat otomatis anaknya hebat? Ya tidak. Saya selalu sampaikan, bapak namanya monyet, anaknya ulama, ya ulama. Bapaknya ulama, anaknya monyet, ya monyet. Jangan sampai ada satu pemahaman, saya mah bodoh, kayak lebih berharga tibatan ulama. Nah, jawabannya nggak usah repot-repot, gitu aja. Bodoh ya bodoh. Al ilmu bil kasbi la bin nasib. Boleh bangga-banggakan turunan, tetapi jangan mencederai turunan, yakni dengan akhlak. Baik orang mamabok ge, baik orang menjudi ge. Ketika berbicara aceng, bener, jadi pemabok ya aceng, jadi tukang judi ya aceng, jadi tukang tipu ya aceng, gitu. Tapi lamun jadi aceng soleh, apalagi jadi ulama, ulamanya amilin, maka bakal naik tingkat jadi pangresa aceng. Lamun anger baik itu jadi acreng gitu, nah acong. Nah, cuman ayeuna mah ada tambahan, ada pangresa anom, ada pangresa sepuh. Nah, saya ketika berbicara di salaman selamanya pasti anom karena pangresa sepuh. Mudah-mudahan sing sateras maju menang meh urang tuluy anom. Di Pawajan sudah banyak pangresa anom. Pangresa Ceng Abdun bersa anom. Nah, punten panenten anu kedudukan masih tergantung keresana pun lanjut. Da ai pangresa sedang macan pati populer gitu. Gitu. Pangresa pun lanjut, waduh, pangresa sedang lah atuh. Can ya pangresa sedang macam atuh. Ya, mudah-mudahan begitu nu sepuh nu anam geus sing paranyang geus anu barokah. Tapi ketika berbicara aceng mestinya tahu diri. Aceng itu bukan anaknya kiai punten, bisa aya orang luar nu can apal. Oh, ari aceng teh ajengan putra kiai. Lain cerita dengan Gus. Kalau Jawa Timur Gus itu lungsuran kiai, putra kiai Gus. Kalau di Garut khususnya Jawa Barat lain anak kiai aceng. Jadi ayeuna mah seueur aceng imitasi, aceng palsu, aceng KW gitu. Kalau berbicara aceng itu ya punten, hapunten, itu adalah anu disebut lungsuran Syekh Nur Yai, itu adalah aceng. Ayeuna mah Syekh Nur Jilam ge aceng gitu. Di Campedak tah alhamdulillah aya Ceng Mamad eta. Sok nanyakan kayaknya, wah KBG, oh aceng, si bebal teh disebut aceng teh, suruh ngaserengeh deh, kuduna ngusap banget disebut aceng lain aceng gitu. Nah, mudah-mudahan karena Syekh Nur Yai itu adalah sosok ulama gitu, yang dikagumi karena memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah kegantengan, salah satunya juga adalah suaranya adalah bagus, sampai ada istilah sumpah turunan Nur Yai mah cadu kasep cadu alsora. Tah ieu teh ceng jijib deungeus dicadukeun kasep sakieu teh. Tapi nya dicadukeun nu kasep mah kasep. Cadu kasep. Sabab naon? Ningararai Syekh Nur Yai ku saena suwanten bari kasepna awewe nu boga salaki ge menta anu hayang diserahkeun tapi hayang ditikah. Aya lungsuran anak ka dieu seueur gitu. Jadi nikah sabaraha kali dugikeun ka 83 kali keresana pun lanjut nu langkung apa aya 100 kali. Jadi lain kawin lila jelema nu dek dikawin disangakeun heula ka saihuna hoyong kabarokahan. Ieu bade nikah abdi sareng ieu hoyong kabarokahan heula. Nya atuh aya nu kur ditoe ditikah resmi. Aya nu sapeutingnya gitu. Aya 3 peutingnya. Nah meureunna da manusiawi gitu nya. Panginten ningali kumaha potongan nu kieu macan ngasaan berenanya gitu. Lamun ka urang gitu cekengnya insyaallah lah minimal sabulan gitu. Punten pernah simkuring aya anu ngajak simkuring kedah jantan muhalil. Awewe geus diragrag talak 3 dek kawin deui kainya balik deui kan kedah kahalang heula. Aya jelema aduh keceplosan ragrag talak 3 hayang balik deui. Cek ajengan kudu kahalangan heula saha cenah ieu nya da meureunna ku batur lebar gitu teu kitu haram nya rurat reret meureun ningali biasa cenah urang ka pangresa aceng we ka itu. Nepikeun ka adu tawar jeung simkuring mada mawa heula jelemana bawa ka dieu ceng atuh da kudu jelas. Simkuring begitu aya tawaran kitu nya inget wae ka karuhun oh ieu di aku
incu jangan gitu ditinggali waduh ya barang tewan itu gertamah cenah gitu hari teh simkuring dia minta saminggu dibayar 50 juta hari teh kalau duit 50 juta mah teu wani kieu wekeun bae teh 50 juta setahun we ceng lah atuh lain ge mau halil cenah setahun mah saya salira dugdak nepikeun kanawar 100 juta tapi ke hayang saminggu simkuring mati dina sabulan aduh tungtungna mah teu jadi gitu saminggu ukur ngadon penasaran begitunya kernaon gitu dan itu sah-sah saja jika jadi muhalil tuluy tadi cerai tadi putuskan ya itu tidak bisa suami yang pertama itu adalah ngotot nah jadi lungsuran Syekh Nudayi bitong aneh bilih aceng-aceng teh tepati kasep tepati arus sorak itunya Ari pangresa ceng haad mah santai saya suwanten aya ramakna gitu upami pangresa ceng Haji Aum tong aneh upami suwanten ngagerung eta mah ngalah ka simkuring gitu terutami panginten cakat besan sareng pangresa ceng Haji Sasan eta pun lanceuk alhamdulillah eta mah upami kori teh bubar jamaah teh gitu atau sana pangresa saya jempena daripada lajeng ngan untung aja nama gaduh pede da kudu aya cenah kori kena goreng hiji-hijieun ulah harus kabeh gitu. Nah disinilah kemunculan kehebatan anak. Nah kembali deh ke semula bahwa kita ingin memuliakan leluhur, memuliakan para karuhun, tetapi dengan cara-cara yang baik, karena kita harus yakin antara kita dengan orang yang sudah tidak ada, lebih-lebih dengan para solehin, para ulama, para syuhada, gak bisa kita lepas. Kita ada tawthiqul alaqah. Jadi bahasa abdi mah pala putra putu Fauzan upami sepak terjangna ngalajengkeun para leluhur, para sesepuhna, yakin manfaat barokah. Bujeng-bujeng ilmuna 7 gudang segala bisa. Kur bisa bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pangabisa na gitu. Tapi tekadna niatna hayang nuluykeun perjuangan sepuh. Saur sepuh urang kade nyekel agama sing kuat. Sanajan panas cekel Islam kade Islamna teu asal Islam kudu ahli sunnah wal jamaah samodarna kade ahli sunnah wal jamaah daena loba nu aku-akuan tapi dasarna lain Quran hadis ijma jeung qiyas maka kudu dibenteng ku NU samodarna itu dipegang sehingga kemanapun selalu itu minantu nu ngalamar calon minantu ditanya NU lain NU sakunu tara abi mah teu salat ge kunut. Wah, hebat. Alhamdulillah abi mah ibadah mah teu kakantun batur lohor jam 2 abi mah jam 10 beres. Taraweh batur mah Ramadan abi mah sawal hafid ge teu liren. Wah. Kira-kira bakal kaangon gitu mah. Ai namanya offset masa sahaga offset we gitunya. Nu offset masa sahaga offset. Sim kuring loba nu nanya pangresa acreng ai saur salire Pak Dedi kumaha si bapak aing ya dari lihat dilihatnya dari sosok mana sisi mana gitu namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya akan kelihatan oonnya akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan apa saja yang dilakukan kasih kesempatan silakan dia untuk mengekspresikan untuk menjelajahi seperti jelema kakara kawin ulah waka ngatur pamajikan cet perhatikeun heula ieu teh golongan tukang nyatu golongan tukang dangdan golongan tukang jebleh golongan tukang gigi limringan baca heula oh si ieu mah seeuceu ieu mah sakodak sakedik ameng sakodak sakedik tuang oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu sakudak sakedik cerik baca dulu nanti setelah terbaca penyakitnya apa kekurangannya apa itu tugas suami sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam
Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Kau bicara tentang negara, urus tentang negara, agar negara ini adalah bisa dijadikan lahan, wahana, tempat untuk menjalankan tugas dari Allah, yakni kehidupan beragama. Jangan ngatur-ngatur kiai. Saya aja nggak ngatur-ngatur kau berbicara, bekerja dalam negara. Kiai jangan ngomong agama, kiai jangan ngomong politik. Kaing berarti lamun kitu gelut jeung aing masuk lain ukur diadu. Mujib kemana-mana pasti ngomong politik, pasti ngurus lurah, pasti ngurus bupati, pasti ngurus gubernur. Tapi saya bukan berbicara proyek itu, proyek ini, bukan. Saya menekankan kepada masyarakat, jangan pilih bupati, jangan pilih gubernur, jangan pilih presiden, jangan pilih DPR yang tidak konsisten terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila, 2. Undang-Undang 45, 3. NKRI, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Jika masyarakat diarahkan oleh kiai yang notabene tiap hari ketemu dengan kiai, jangan salahkan. Nanti gubernurnya adalah NII, bupatinya adalah NII, lurahnya adalah NII, presidennya pun anti Pancasila. Jika Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang tidak komit terhadap apa yang telah disepakati oleh para ulama, saya yakin jangan harap Indonesia menjadi negara emas. Betul apa betul? La yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Ngimpi kau ingin membangun Indonesia negara emas dengan berbagai macam kekuatan, kehebatan, kepintaran, gak bisa jika leluhur kita, harapan orang tua kita tidak diperhatikan. Apa maunya pejuang kita? Apa maunya pahlawan kita? Apa maunya leluhur kita? Indonesia diantarkan menjadi negara yang apa telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, masyarakatnya sejahtera, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Indonesia ingin hebat maju seperti Cina, menjadi negara komunis, no, nggak bisa. Karena apa? Yang mendirikan negara ini adalah ulama, yang memerdekakan negara ini adalah ulama, yang mempertahankan kemerdekaan adalah ulama. Kami didoktrin oleh ulama harus siap mati membela agama dan negara. Mati pun tidak sia-sia, tapi mati syahid. Waduh, ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Harus. Saya mulai tersinggung oleh para pejabat-pejabat negara hari ini terkait berbicara negara. Kiai itu ngacur-acur karena politik. Ngomong syarapan aing. Ingat aku asbak aing mah. So, di penjara dengan gubernur dengan bupati mah. Itu penasaran dalam konteks kebenaran. Saya deklarasi di mana-mana. Saya mendukung pemerintahan sah. Pausan mendukung pemerintahan sah. NU mendukung pemerintahan sah, PWI mendukung pemerintahan sah, BNP mendukung pemerintahan sah, Al-Maghari mendukung pemerintahan sah, dengan catatan kau membawa negara ini mau kemana? Jika negara ini mau dibawa sesat, semau gue, tidak memakai aturan, maaf, hampura, nya gesin kuring terjadi nanaon,
punya hak. Boga wae kahayang Garut ulah jadi negara terpinggir, ulah jadi kabupaten termiskin, ulah jadi kabupaten yang termarginalkan, tetapi harus menjadi kabupaten hebat. Saya mendukung program Pak Dedi Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, nggak bisa kau bekerja tanpa berserta dengan ulama. Siapapun, sehebat apapun, membangun negara tidak membawa ulama, tidak melibatkan ulama. Lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo kita saling lihat, saling buktikan. Nggak bisa. Cicinglah ulama mah tong bepiluan ngaji weh, nguruk weh. Kamu melecehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu manifestasi daripada Al-Quran. Kamu harus tahu ketika bicara politik, politik itu sesuatu yang berurusan dengan negara. Rasulullah SAW itu bukan hanya imam sholat, bukan hanya penceramah, panglima perang yang ngurus negara, nguruskan perut orang lapar, nguruskan orang sakit, nguruskan orang agar nggak bodoh, nguruskan orang bagaimana supaya hidupnya nyaman, tenang. Bagaimana Rasulullah sampai mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, si dia tidak beriman, si dia tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang menjadikan tetangganya hidupnya gelisah. Keamanan, kebutuhan kita itu 4: keamanan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rasulullah manifestasi daripada Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, gerakna, gerikna, rengkakna, polahna, ciptana, semua itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Beliau itu politikus. Catat sekali lagi kepada para pejabat, kepada para pemangku negara, jangan sekali-kali mengatakan kiai tidak boleh bicara politik, kiai tidak boleh urusan-urusan negara. Hei, tugas ulama: 1, himayatuddin, menjaga agama; 2, himayatud daulah, menjaga negara. Jangan sampai negara Indonesia ini adalah diutik-utik oleh gerakan separatisme yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan agama sebagai kedok. Khilafah, khilafah, khilafah. Apa yang disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah itu bunuh orang bebas. Itu Islam apa Islam? Maka ada yang mengatakan Allahu Akbar, jawab sami Allahu liman hamidah. Takbir. Apa takbir? Saya kata apa itu? Menyanitah jalmaku masdar. Kabbar yukabbiru takbiron. Kalau nyuruh orang takbir bukan takbir. Ya, ngomong agama nasib dorobayat ribu deramben. Kafara yukafiru kufron. Nah, iya teh. Fahuwa onyon kayak itu nak. Nah di sini, waduh, kalau penceramah, kalau para kiai memegang pesantren sudah jauh dari kitab kuning, susah. Maka dengan adanya program kelas khusus ini yang diserahkan dari pihak yayasan, sebagai manajernya adalah Ceng Haji Aum, mudah-mudahan sebentar lagi jadi doktor. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, doanya tahun ini di Fauzan menyelenggarakan perguruan tinggi, perkuliahan di sini. Kami terus berupaya bagaimana agar lembaga kami adalah bisa memenuhi harapan masyarakat. Jadi nggak usah bingung-bingung. Adik-adik kuliah kemana di sini adalah yang mudah-mudahan jurusannya adalah cocok. Nah, hari masalah kaitu nama aku mah urang nanya profesor doktor jurusan loba gak gawengan sare mah loba dah di lain loba duit kaitu nah. Gitu. Tetapi ya kita punya ilmu sedikit, diamalkan, mau bekerja ditambah dengan keberanian, minta doa barokah. Wah, insya Allah kehidupannya adalah akan semakin barokah. Ingin cetak sekali lagi betul-betul santri yang berkualitas. Satu barometer atau ukuran kualitas santri atau siswa adalah mampu membaca kitab kuning, bahasa Arab yang tidak diharokati. Jangan sampai ketika kita ngomong agama tetapi kita tidak mengenal dengan sumber dasar. Sekarang yang namanya manipulasi itu adalah banyak. Karangan-karangan kitab itu adalah banyak. Menang setan itu adalah banyak. Jelema anu tujuan menghancurkan Islam, mengarang kitab. Ngarang kitab sekarang.
Kitab-kitab asli kita sudah diselengorkan, sudah dikemanakan begitu. Jadi kalau kita tidak menguasai tentang itu, tidak mau membaca, adalah bahaya. Kita akan mengikuti alur gerakan mereka. Mereka 1000 cara bagaimana Islam ini adalah hancur. Salah satunya adalah bagaimana sejarah itu agar hilang. Bagaimana kadar muslim-muslimah adalah tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Fauzan hari ini mengikuti tantangan zaman. Laki dan perempuan, ayo sekolah di kelas khusus ini adalah memiliki kehebatan dalam berbagai macam penguasaan fan ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu fiqih, usul fiqih, tafsir hadis, mantiq, balaghah. Tentunya adalah untuk menuju kesempurnaan perlu waktu yang cukup panjang. Minimal dasar hari ini adalah sudah diterapkan. Selamat kepada adik-adik yang hari ini adalah mau menjalankan munakosah ujian, Bu. Itu adalah standar. Jadi jangan sampai dikatakan hebat tapi gitu. Ketika kita punya target bagaimana agar siswa-siswi yang ngaji di sini 6 tahun adalah baca kitab adalah jalan, karena dengan gemblengan dan kurikulum yang cukup meyakinkan tetapi tidak bisa dibuktikan. Ayo kita buktikan dengan cara munakosah ini adalah mudah-mudahan besar sekali manfaatnya. Lalu orang bisa melihat, oh kalau mau mencetak anak yang begini ke sini, mencetak anak yang begini ke sini. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak setelah mengetahui mau membantu, mendukung kerjasama. Lalu terima kasih atas kepercayaan menitipkan anaknya. Fauzan hari ini adalah sudah terbentuk 8, 1 sampai 8 dan di berbagai macam daerah. Insya Allah kita akan bentuk pauzan-pauzan berikutnya, tetapi sudah barang tentu dengan berbagai macam catatan, kesiapan segala halnya, terutama komitmen. Bicara pauzan tidak bisa ditawar, akidah harus ahli sunnah wal jamaah. Bicara pauzan wajib jadi kader NU, haram keluar dari NU, baik yang pokok maupun adalah alumni-alumni. Jika keluar dari itu, mohon maaf, jangan bawa-bawa istilah atau label fauzan. Mudah-mudahan dengan cara itu adalah satu bentuk kasih sayang, kerjasama yang baik, orang tua dengan anak, guru dengan murid, kakak dengan adik, karena benang merahnya ada di situ yang tidak bisa ditawar lagi. Saya yakin dunianya akan semakin nyaman, mudah-mudahan akhirat mendapatkan keselamatan. Pasti saya cukup panjang karena ini adalah kesempatan, momentum, panggung. Bukan hanya di tempat ini, saya di kampung-kampung seperti itu, di daerah-daerah seperti itu, yang disampaikan nggak begitu jauh. Saya ingin memberikan pencerahan dan pemahaman. Jangan sampai bahwa pemahaman antara satu dengan yang lain berbeda karena tidak punya dasar ilmu. Saya menyampaikan seperti tadi, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Kemaslahatan kita semua. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan keselamatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau anak-anaknya kurang begitu hebat, kurang begitu baik, jangan menyalahkan kepada guru-gurunya, jangan menyalahkan kepada manajer, jangan menyalahkan kepada kepala sekolah. Saya selaku pimpinan yayasan, tolong dikoreksi, tolong dikasihkan saran. Kita hari ini adalah lagi banyak melakukan inovasi-inovasi, gerakan-gerakan bagaimana untuk menuju kepada terpenuhinya seluruh kebutuhan. Kekurangan masih itu banyak, tetapi dengan dorongan, dukungan dari berbagai macam pihak untuk menuju kesempurnaan, saya optimis. Insya Allah akan mampu. Kalau melihat kemampuan saya, ya saya pasti pesimis. Karena apa? Karena keterbatasan itu. Ceng Jijib punya satu kelebihan, 1000 kelemahan. Bapak Sakir satu kelemahan, 1000 kelebihan. Itulah keadaan manusia. Makanya jangan sampai lupa kerja atau tugas akal yang nomor 3 adalah watala biladzatin bihalalin. Cari sesuatu yang enak tapi yang halal, yang enggak halal simpan saja. Mau ke perempuan lanjutkan, tetapi kepada istri sagepengna. Istri yang lain tong ditoel-toel acan, resep nguseup mangga di balong sorangan, hayang lega di wahangan panjang sok sanajan ukur genot, di kebon anaon di balong batur sanajan gerde bari babari eta mah nu batur. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. What manner of magic is that?